Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh rekan dan sahabat Oke Lamora di mana saja Anda berada. Kembali kita jumpa di malam hari ini, tentunya di program saya di Oke Lamora dalam cerita yang pasti tentunya apapun bentuk ceritanya selalu kita bikin happy. Oke. Di malam hari ini saya akan sedikit bercerita sesuatu hal yang boleh dibilang di luar nalar ya, di luar jangkauan pemikiran biasa ya, aneh tapi memang fakta dan begitu kenyataannya. Kisah ini bermula sejak kecil. Saya selalu dibimbing oleh ibu bapak saya dengan berbagai nasihat ya. Dan ada dua nasihat yang selalu saya ingat dalam menjalani kehidupan ini. Dulu kata ibu saya almarhumah, dia bilang, bertutur sapalah pada siapapun, berbuat baiklah pada siapapun, meskipun dia musuh kita. Sapalah, meskipun dia tidak menjawab ataupun tidak menyapa kita. Yang penting kita sedang berbuat baik pada orang lain. Terserah mereka apakah mau berbuat baik sama kita atau tidak, itu bukan masalah. Itu kata ibu saya begitu. Dan kata bapak saya, selalu hati-hati. Apapun bentuk perjalanan hidup ini, Tuhan sudah menyerahkan kepada kita seluruhnya. Silakan berbuat apapun. Dan yang paling terpenting satu, kata bapak saya, selamat. Dan dia berkata yang paling vital sama saya, jangan terbodohi oleh alam ini. Dia selalu berbicara tentang satu slogan dalam dialek Sunda, ulah kabobodo tembong, kasamaran tinggal, ulah kabobodo tembong, ulah kasamaran rasa. Jadi dalam artian, jangan pernah melihat casing, jangan pernah melihat pakaian, jangan pernah melihat style, dalam artian begitu. Pandanglah bahwa di dalamnya semua ruh manusia itu sama. Dan kita tidak pernah tahu di dalamnya itu siapa yang sebenarnya. Bermula dari situ. Dalam perjalanan saya, itu ada beberapa hal yang sama sekali memang tidak masuk akal, tidak masuk nalar. Tapi karena saya termasuk orang yang kritis pada diri sendiri ya, dan selalu mempertanyakan pada diri sendiri. Ini seringkali terjadi di mana saya sering bertemu dengan yang dikatakan oleh orang pada umumnya orang stres atau orang gila. Itu saya menemukan berbagai kejanggalan, keanehan buat pribadi saya. Saya dulu pernah manggung di salah satu tempat ya, panggung ini pinggir jalan dan itu suasana masih siang. Itu belum ada penonton, yang di depan itu karena jalan raya ya, jalan alternatif dalam artian lalu lalang mobil sama motor paling begitu saja. Karena kami jauh dengan suasana yang hajat. Dan tiba-tiba di saat saya bernyanyi, di saat saya lagi nge-MC dan suasana masih sepi, itu masih siang. Tiba-tiba di tengah jalan itu orang gila liwat ya, yang pakaian compang-camping segala macam. Tiba-tiba dia mendekati panggung. Saya pikir kemana, mau kemana saja. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya ke saya di bawah panggung. Akhirnya saya mendekati. Saya pikir mau bicara apa. Lucunya, dia hanya sekedar cium tangan saya. Dan setelah itu dia pergi. Ini ada sedikit keheranan. Kenapa? Dan teman-teman saya di belakang semuanya pada ketawa. Nah itu satu kejadian. Terus kejadian yang kedua, itu di saat saya ada acara di salah satu tempat, dan yang hajat sudah meminta saya jam 10 pagi itu sudah mulai. Dan kebetulan karena player saya itu saya ambil dari Depok ya, jadi mungkin dia macet.
saya menunggu di salah satu perapatan, tepatnya perapatan Ciapus ya, kawasan Bogor Selatan. Itu lama, belum datang-datang. Saya telepon dia tidak diangkat-angkat, sedangkan saya ditelepon sama yang hajat. Ini sudah menunjukkan pukul 11, hampir sudah pukul 11 kan, udah lewat dari perjanjian. Itu saya menunggu dan saya bilang ke yang hajat, tunggu sebentar karena pemain organ kami masih di jalan. Nah, di sela-sela kami menunggu, saya berdua dengan pemain suling, Bang Ipung ya, orang Jawa, punten Bang Ipung, saya bawa ke cerita ini. Mudah-mudahan bisa nyimak Bang Ipung. Saya berdua dengan beliau ya, menunggu teman yang lain. Nah, tiba-tiba saya melihat ada orang gila itu sedang ngamuk-ngamuk di jalan. Sedang ngamuk-ngamuk, ada tukang pisang, diambil pisangnya dibanting-banting ke jalan kan. Ada angkot lewat, ditendang-tendang, dipukul-pukul. Dia ngomong ngalir ngidul nggak karuan. Nah, di saat dia sedang ngamuk, sedang berceloteh di jalan karena dengan pakaiannya compang-camping, saya berkata sama teman saya, Bang Ipung Suling itu, saya sebetulnya ngomong ini humor ya, hanya celotehan kecil saja. Saya waktu itu pakai ikat kepala ya, warna hitam. Saya bilang ke Bang Ipung, Mas Ipung ya, Mas Ipung, itu orang gila. Kalau lihat saya, dia pasti nyamperin saya bilang gitu. saya ngehumor aja, itu celotehan kecil. Itu saya bengong ya, tiba-tiba dia berjalan ke belakang saya karena di sebelah saya ada motor kan. Nah, tiba-tiba dia nyiumin motor saya. Saya ingat masih motor yang punya dulu warna biru kan. Dia cium-cium dan dia berkata ke motor itu, alhamdulillah katanya sudah punya motor. Saya sama Mas Ipung itu bengong kan. Nah, terus tiba-tiba dia cium tangan saya. Setelah cium tangan saya, dia jalan dan jongkok di depan ruko yang masih tutup. Ipung bengong dan saya spontan saya samperin. Saya ikut jongkok di pinggir orang gila itu. Saya tanya, Bapak orang mana? Dia bilang dengan ngaurnya, saya orang Jawa Barat. Saya ketawa kan, saya senyum. Saya tanya lagi, Bapak punya saudara? Dia menangis. Dia bilang ke saya tidak diakui. Saya tidak diakui. Saya spontan bilang, Bapak yang sabar Pak. Saya bilang, Bapak punya perjalanan, saya juga punya perjalanan. Hanya beda versi saja antara Bapak dengan saya. Bapak nggak usah takut, saya bilang. Tuhan nggak akan beda-bedakan kita. Dia bengong saja kan. Akhirnya kebetulan waktu itu saya tanya, Bapak sudah makan belum? Dia goyang kepala. Saya kebetulan masih ada sisa beli bensinnya, ada 10.000, masih ingat dulu saya. Saya kasih Pak, ini buat makan Bapak. Nah, tiba-tiba Mas Ipung itu nyamperin deket saya kan. Dia ngambil rokok, ada rokok setengah bungkus. Ini buat Bapak, kata Mas Ipung kan. Dia cium tangan saya, terima kasih. Udah terima kasih, dia tiba-tiba jalan lagi ke jalan. Dia gila lagi. Tukang pisang tendang-tendang lagi, pisangnya diambil, ini banting-banting ke jalan. Itu. Mas Ipung sampai ngomong begini sama saya. Mas Oki, ini aneh tapi nyata. Saya bilang, sebetulnya tidak aneh Mas. Makanya kita jangan pernah membeda-bedakan orang, siapapun dia. Kita sama kok, saya bilang. Cuma hanya perbedaan cerita saja, saya bilang. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu saya pernah manggung lagi, itu panggung Gambus ya dulu. Saya kebetulan datangnya terlambat kan, jelang asar, saya baru datang. Nah setelah itu saya hanya beberapa tepuk saja, hanya beberapa menit saya ngisi, dan tiba-tiba setelah nyanyi 2 atau 3 kali kan istirahat asar ya,
Setelah saat asar akhirnya semuanya turun. Kalau yang lain kan sudah pada makan, saya belum makan. Akhirnya saya ambil makan. Saya duduk di belakang orang-orang sound system, semuanya pada kumpul, semuanya pada jongkok karena kursinya ada satu. Akhirnya saya duduk di kursi sambil makan. Nah tiba-tiba itu dari kejauhan itu ada orang gila datang. Orang gila datang dengan biasa dengan pakaian yang serba kumuh gitu, dekil gitu. Dia datang. Saya pikir dia mau lewat. Tiba-tiba pas dekat saya, dia ambil tangan saya. Saya ngomong, Pak makan. Dia cuma ngangguk doang. Dia ngambil tangan saya, cium tangan saya. Dia balik lagi. Semuanya pada bengong. Yang ada di situ semuanya pada bengong. Saya sendiri juga bengong. Kenapa? Nah itu yang ketiga. Terus yang keempat kalinya, itu saya tidak ada job nge-MC, tidak ada job manggung. Tiba-tiba teman saya orang sound system bilang, Ki katanya mau nggak jadi teknisi dulu malam ini katanya. Tapi nggak ada hiburan, katanya cuma kaset doang. Saya bilang di mana? Di Ciseeng katanya. Jauh amat saya bilang. Ya udah ayo nggak apa-apa. Nanti kamu sendiri di situ katanya, saya tinggal pulang. Ya udah kan. Akhirnya saya berangkat malam-malam jam 2. Nah, pagi-pagi saya sudah siapin kan. Saya setel kaset kan. Setel lagu-lagu kan. Menemani suasana pagi yang hajat. Nah, tiba-tiba itu ada datang orang gila di situ. Dia duduk di situ kan. Duduk. Saya ngobrol. Dia duduk mungkin sekitar 5 meter ya dari saya. Saya bertiga dengan orang situ. Saya bilang, saya memang tujuan saya agak sedikit nyerempet ya, dalam artian saya bicara begini. Sama teman saya lagi ngobrol kan, saya bilang, hidup ini hanya sekedar perjalanan saja, saya bilang. Semuanya ini hanya cerita, hanya berbeda-beda casing saja, hanya berbeda-beda versi saja, saya bilang, hanya berbeda-beda cerita. Semuanya tujuannya sama kok. Herannya itu ya orang gila, dia wajahnya balik ke saya, dia acung jempol ke saya. Kan saya bengong ya. Loh, orang gila ternyata menyimak apa yang saya ucapkan itu. Teman-teman di situ pada bengong kan, pada senyum-senyum gitu kan. Nah tiba-tiba seorang gila itu ke depan jalan kan. Saya pikir mau kemana. Nah tiba-tiba dia balik lagi. Saya masih kebayang ya, dia membawa Nutrisari, 3. Nah kemudian dia datang ke saya, dia ngasih Nutrisari itu 1 ke saya. Dan saya serentak, saya kasih kopi sama dia. Apa ngopi Pak? Saya bilang. Iya makasih. Dia ambil, dia bawa tuh ke agak jauhan dari saya. Saya tanya sambil dengerin musik saya begitu. Saya bilang, Bapak dari mana? Saya dari orang bawah. Itu teman-teman yang ada di situ, orang situ ya, karena saya sendiri kan, orang situ. Dia pada bengong orang situ. Nah tiba-tiba orang gila itu bawa kopi ke depan kan, ke pos ronda. Orang situ ngomong ke saya, Bang katanya, itu orang gila di sini nggak pernah ngomong katanya. Kok sama abang bisa ngobrol katanya. Itu jadi masa sih Bu? Saya bilang, iya katanya. Oh, ya udah. Jadi seperti itu kurang pentingnya. Dan mungkin saya sudah lebih dari 7 apa 8 kali ya. Saya sering ngobrol nyambung dengan orang yang dikatakan oleh pada umumnya itu gila. Mungkin saya harus berucap kata di sini sesuai dengan apa yang pernah ibu saya bilang, bapak saya bilang kan. Kita jangan pernah membeda-bedakan satu sama lain. Karena derajat manusia di mata Tuhan sama. Kenapa saya bilang begitu? Kita hanya casing saja, hanya raga saja yang berbeda warna, berbeda kulit. Sebetulnya jiwanya sama, semuanya sama. Dan kita tidak pernah tahu. Siapa tahu kan? Dalam kebodohan kita, dalam kegelapan kita, tersirat jiwa pada orang gila itu adalah orang-orang ataupun jiwa-jiwa yang suci, para wali misalkan. Ini yang saya khawatirkan begitu. Makanya saya sesuai dengan apa yang ibu bapak saya bilang, berperilakulah seperti layaknya kita menyamaratakan siapapun tanpa membeda-bedakan. Kita tetap hormat,
kita tetap santun, harga menghargai, dalam artian, dalam istilah Sunda, silih asah, silih asih, silih asuh, dan silih wangian, katanya begitu. Ya, hadirin tercinta, hanya selintas saja ya malam hari ini, karena tujuan kita adalah dalam hidup ini untuk menggapai sebuah kebahagiaan, kedamaian. Dari itu, mudah-mudahan secara pribadi saya bisa menjernihkan hati dan pikiran. Dan kita berharap satu saat nanti dalam keterpurukan, dalam kesusahan, dimanapun kita tinggal, kita akan melewati aneka duka, aneka derita, menggapai satu kebahagiaan. Andai pun kita sekarang hidup di gubuk bambu, ya kan? Insya Allah satu saat nanti, jika Tuhan sudah mengizinkan, bakal menjadi sebuah istana yang megah. Itu kata Meggy Z loh. Malam ini saya ingin menyanyikan lagu Gubuk Bambu. Dalam gubuk bambu tempat tinggalku, di sini ku renungi nasib diriku. Di dalam gubuk bambu suka dukaku, di sini ku renungi sejuta rasa. Ku hapuskan derita dan air mata, ku nyanyikan selalu lagu ceria. Ku pasrah dan berdoa, tak putus asa, suatu saat nanti nasib berubah. Kucing pun menari, mengajakku bercanda, hati riang membuatku bahagia. Siang dan malam aku peras pikiran demi untuk hidup di masa depan. Aku yakin dan ku percaya, nasib si gubuk bambu jadi istana. Ku pasrah dan berdoa, tak putus asa, suatu saat nanti nasib berubah. Kucing pun menari, mengajakku bercanda, hati riang membuatku bahagia. Siang dan malam aku peras pikiran demi untuk hidup di masa depan. Aku yakin dan ku percaya, nasib si gubuk bambu jadi istana. Di dalam gubuk bambu
suka dukaku. Di sini ku renungi sejuta rasa, ku hapuskan derita dan air mata, ku nyanyikan selalu lagu ceria. Ku pasrah dan berdoa, tak putus asa, suatu saat nanti nasib berubah. Ya, balik anak cinta satu nomor, ini penghias saja malam hari ini. Pada intinya, semoga tentunya untuk pribadi saya khusus ya, mudah-mudahan juga buat rekan tercinta, sahabat Oke Lamora, di mana saja Anda berada ya, bisa sepakat dengan saya, kita untuk terus saling menghargai satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, dan jangan pernah membeda-bedakan di antara kita, karena kita pada intinya derajat kita sama di mata Tuhan. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa di episode OLDC Oke Lamora dalam cerita berikutnya, dan tentunya Anda akan menikmati cerita-cerita yang menarik dan tembang-tembang yang asik. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.